Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Vidi Humaniora, kali ini kita akan belajar tentang struktur dasar pemrograman pada Arduino. Nah, di sini saya sudah membuka kode program namanya Blink. Ini adalah contoh program yang sudah disediakan oleh software Arduino IDE yang kita pakai pada praktek di video sebelumnya. Untuk membukanya kita bisa mengakses menu file, kemudian example, kemudian basic, kemudian Blink. Nanti akan terbuka seperti ini ya. Oke. Program yang dibuat oleh Arduino IDE ini dinamakan dengan Sketch. Strukturnya mirip dengan bahasa C, namun lebih sederhana. Jika kita sudah belajar bahasa C, kita akan familiar dengan kode yang dituliskan di sini. Nah, setelah disimpan, file ini akan menghasilkan ekstensi bernama .ino. Seperti ini ya. Oke. Ya, sebelum masuk ke strukturnya, kita akan membahas yang ini dulu ya. Apa ini? Nah, ini tandanya garis miring bintang di atas, kemudian ada kalimat panjang, kemudian di bawahnya ada tanda bintang garis miring warnanya abu-abu. Nah, di sini merupakan komentar dari kode program yang diketikkan. Komentar ini biasanya berisi tentang keterangan programnya ya. Komentar juga tidak berpengaruh terhadap kode program yang ada, sehingga kita bebas mengetik apapun di dalamnya, asalkan diawali dengan garis miring tanda bintang dan diakhiri dengan bintang garis miring. Ini adalah tanda komentar yang pertama. Tanda komentar yang kedua adalah seperti ini ya, yaitu garis miring ganda, kemudian diketikkan kalimat di sebelah kanannya. Bedanya dengan yang di atas, kalau kita mengetikkan modelnya seperti ini, penandanya cukup diberikan pada awal dan akhir. Bisa berparagraf-paragraf ini, bisa berhalaman-halaman. Sedangkan kalau kita menggunakan tanda garis miring ganda seperti ini, kita harus menandakannya per baris. Itu bedanya ya, sama-sama keterangan, sama-sama penanda keterangan atau komentar pada program, tapi cara penulisannya berbeda. Di bagian pertama adalah setup. Di sini diterangkan bahwa fungsi setup berjalan sekali ketika kita menekan tombol reset atau menekan tombol power. Jadi hanya dijalankan sekali ya pada tampilan awal pada programnya. Kemudian fungsi setup ini juga biasanya digunakan untuk mengatur microcontroller agar sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Nah, pada dasarnya pin-pin yang ada pada microcontroller itu bisa digunakan sebagai masukan atau input ataupun keluaran atau output. Nah, bisa berbentuk digital maupun analog. Nah, di contoh ini ada kode pin mode, buka kurung let built-in, output, tutup kurung, titik koma, dan tutup kurung kurawal. Nah, pin mode di sini digunakan untuk menentukan pin mana yang akan dipakai, kemudian nilai pinnya, apakah input maupun output. Di sini yang dipakai adalah pin LED underscore built-in, yaitu pin yang sudah tersedia di papan Arduino, makanya dinamakan LED built-in. Kemudian pin tadi dijadikan sebagai output atau keluaran. Jadi sinyal lampu pada LED-nya itu adalah sebagai keluaran. Lanjut ke bagian kedua, yaitu loop. Di sini diterangkan bahwa the loop function runs over and over again forever. Jadi fungsi loop berjalan terus-menerus selamanya. Loop itu adalah program yang berjalan berulang-ulang. Di sini biasanya adalah program utama yang ditulis di sini. Strukturnya adalah void spasi loop.
buka tutup kurung, kemudian buka kurung berawal. Di baris berikutnya adalah digital write let built-in high. Ini artinya adalah menentukan pin digital yang digunakan, kemudian diberi value atau nilai. Nilainya adalah high. Artinya di sini LED-nya akan menyala karena diberi oleh voltase yang tinggi, yaitu sebesar 5 volt. Jadi lampu di sini akan menyala sebesar 5 volt. Di sini diberikan delay 1000. Artinya adalah lampu ini akan menyala selama 1000 milisecond atau sebesar 1 detik. Kemudian di baris berikutnya lagi ada digital write let built-in low. Sekarang value-nya dari high menjadi low. Di sini dijelaskan bahwa lampu LED itu akan mati dengan membuat voltase low atau voltase sebesar 0 volt. Nah, jadi dia akan mati. Kemudian ada lagi delay sebesar 1000. 1000 berarti sebesar 1 detik. Program ini akan secara berulang-ulang menjalankan perintah menyalakan lampu sebesar 1 detik, kemudian mematikannya sebesar 1 detik, kemudian diulang lagi, nyala, mati, masing-masing 1 detik, sampai power pada papan Arduino ini dimatikan. Iya, begitu ya. Jadi kesimpulannya, pada program ini ada 2 bagian program atau struktur program. Yang pertama adalah bagian setup, yaitu fungsi yang menjalankan program sekali saja dan dilakukan pada awal ketika dinyalakan papan Arduino-nya atau dilakukan reset. Kemudian di bagian berikutnya adalah bagian loop, yaitu program utama yang berjalan berulang-ulang terus-menerus sampai papan Arduino-nya dimatikan listriknya. Ya, demikian penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat pagi.